Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir genangi sejumlah kawasan di Samarinda dan salah satu titik terparah adalah Sungai Pinang. Bangunan bekas Bandara Temindung Samarinda dijarah dan material bangunan hasil curian dijual kepada penadah. (7.800 dari 16.000 pekerja sudah bekerja di kawasan ibu kota negara. Kemacetan panjang di Simpang 3 Alaya Sungai Pinang Samarinda ini terjadi akibat banjir Sabtu siang. Kemacetan bertambah panjang karena arus lalu lintas datang dari 3 arah. Sebagian pengendara sepeda motor yang nekat melintasi banjir harus mendorong kendaraannya karena motor mogok. Beberapa di antaranya ada yang terjatuh dari sepeda motor karena tak kuat menahan arus air yang cukup deras. Tanah Merah. Arah mau kemana nih Bu rencana Bu? Mau pulang ke Tanah Merah. Dari ada kegiatan. Dari ini mau kemana rencananya? Dari Islami. Mau pulang ke Tanah Merah. Sampai sini gimana kondisinya Bu? Banjir. Terjebak. Jadi gimana nih, bertahan atau apa Bu? Ya itu mau lanjut tapi kok dalam. Banyak yang mogok Bu ya? Ya terpaksa ya. Mogok juga akhirnya. Oh iya. Dari Lembake? Bukan, dari kantor ini, Surya Nusa. Oh, kantor Surya Nusa. Bapak arahnya mau kemana rencana Pak? Pulang ke Juanda. Ke Juanda. Tadi dalam nggak Pak? Ya. Banjirnya dalam nggak di situ tadi? Ini kena arus tadi jatuh. Sempat jatuh? Iya. Langsung mati mesin gimana Pak? Mati mesin itu, ya karena masukkan air. Masukkan air ya? Ini dibangunkan sama orang-orang. Iya. Jadi sempat dorong tadi Pak ya? Sampai sini dorongnya. Banjir mulai terjadi pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Kendaraan-kendaraan ini terhambat melintas karena ketinggian airnya lebih dari 40 cm. Pukul 13.00 telah terjadi banjir di Jalan DI Panjaitan, ya, Kecamatan Samarinda Utara. Untuk arus lalu lintas sementara agak tersendat karena genangan cukup tinggi sekitar 40 cm. Jadi untuk kendaraan yang bisa lewat hanya kendaraan besar. Untuk yang kecil-kecil kami sarankan untuk menunggu dulu karena tidak ada jalan alternatif yang bisa dilewati. Banjir di Jalan DI Panjaitan rutin terjadi saat hujan mengguyur. Banjir tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, namun menghambat calon penumpang pesawat yang akan bepergian melalui Bandara APT Pranoto. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Rumah makan di Jalan Abdul Hasan Samarinda pada Jumat malam geger menyusul ambruknya kanopi di lantai 2. Tidak ada korban jiwa, namun 3 sepeda motor milik pekerja rumah makan rusak tertimpa kanopi. Salah satu pekerja menyebut awalnya mendengar suara berderak di bagian atas bangunan. Saat memeriksa, pekerja ini hanya melihat keretakan pada dinding dan ia pun tidak terlalu khawatir. Saat ia masuk ke dalam ruko, tiba-tiba terdengar dentuman keras bersamaan dengan ambruknya kanopi. Kondisi ini membuat para pekerja panik. Itu kayaknya sih yang dari tadi sore sih Kak, dari sore itu orangnya udah heboh kan, pada ada yang jatuh gitu. Cuman saya naik ke atas, saya cek itu nggak ada apa-apa, cuman di kanopinya itu saya lihat ada kayak bongkahan semen itu. Cuman saya kira oh mungkin cuman bongkahan biasa gitu. Terus saya turun lagi, sore itu kan sampai customer kan, nggak ada apa-apa. Terus ya? malam jam sekitar 8.15 itu langsung rubuh Kak, tiba-tiba semuanya. Tiba-tiba rubuh ya? Iya, langsung rubuh semuanya. Yang rubuh ini apa ini? Ini kanopi depan, dari atasnya itu nah kayaknya. Kanopi ya? Iya, kanopi. Mengenai depannya. apa? Mengenai motor Kak, motor karyawan semua 3. Motor karyawan semua 3 Iya. kena ya?
Untuk mempercepat proses evakuasi, Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan peralatan khusus untuk memotong besi. Dengan alat tersebut, pemindahan reruntuhannya hanya berlangsung kurang dari 1 jam. Ada berapa personil dan peralatan yang diturunkan? Ada menggunakan peralatan catering elektronik ya, mana catering elektronik itu budget seberapa bisa kita potong. Ada berapa personil yang terlibat? Kita personil ada 5 personil. 5 personil ya. Turunkan. Proses evakuasi kira-kira dilakukan berapa lama ini untuk pemotongan? Sekitar 45 menit lah. 45 menit ya? Oke. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, penyelidikan terkait ambruknya kanopi tersebut tetap dilakukan oleh polisi. Hal itu untuk memastikan jika peristiwa ini bukan disengaja. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sebuah rumah di Jalan Ulin, Sungai Kunjang, Samarinda yang masih dalam tahap pembangunan roboh pada Sabtu siang. Musibah ini menyebabkan 3 pekerja terluka, tertimpa reruntuhan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aminah yang tinggal di sebelah rumah ambruk ini menyatakan rumah tersebut milik cucunya namun tidak mengetahui persis kejadiannya. Aminah kaget saat melihat sejumlah warga berdatangan untuk mengevakuasi para pekerja yang terjebak reruntuhan. Cuma aku sudah lagi di WC. Cuma yang ada di luar ini anak-anak aja. Oh, anak-anak yang ada di luar, Bu, ya? Terus waktu roboh itu ada yang teriak atau gimana sih, Bu? Ada teriak, rupanya orang itu ada sebelumnya lagi. Yang 2 itu aku tidak melihat dia dengan 2 itu bagaimana. Cuma yang satu itu ada duduk sini tadi, langsung ditaan orang ke mobil. Oh, langsung dibawa ke mobil, langsung ramai orang, Bu, ya? Banyak orang datangan tadi. Korban tadi kena kayu atau kena apa, Bu? Kena batu atau gimana? Ketindih apa? Yang korban itu. Yang tadi yang jatuh kena kayu apa kena batu dia, Bu? Ini Bu, kan ini kan orang bekerja di sini. Lalu rubuh, ya dapat tak ke sini. Karena kamu bergerak di tukang nih, banyak orang tadi yang membongkar itu. Rubuhan batu berarti, Bu, ya? Ditindih si tukang tadi, itu. Oh. Ketiga pekerja masih dirawat di Rumah Sakit Hermina hingga Sabtu sore. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Truk bermuatan 200 balok es batu ini Jumat sore terguling di tanjakan Gunung Keramat, Jalan Sultan Sulaiman, Sambutan, Samarinda. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun arus lalu lintas tersendat karena posisi truk tersebut persis di atas jalan. Pengendara yang hendak melintas pun harus berhati-hati karena permukaan jalan licin oleh cairan es batu. Agar arus lalu lintas tetap lancar, sejumlah polisi bersama petugas Dinas Perhubungan turun ke lapangan mengatur arus lalu lintas. Musibah ini diawali saat pengemudi truk mengurangi kecepatan karena di depannya ada mobil yang berhenti. Saat hendak melanjutkan perjalanan, mesin truk tak kuat menanjak hingga akhirnya terguling. Informasinya adalah sebuah R6 yang bermuat es batu. Dan informasinya muatannya sekitar 200 balok ya. 200 balok, satu baloknya sekitar 25 kilo. Yang pada saat menanjak di daerah Gunung Keramat, ketika menanjak di depannya ada kendaraan lain yang sedang berhenti. Nah, pada saat itulah truk tersebut mengurangi kecepatan sehingga tidak dapat menanjak dan akhirnya mundur. Jadilah laka lantas off control. Off control ya. Kalau informasi dari mana ke mana, Bang? Informasinya dari jalan Anggana ya? Jalan Anggana mau mengarah ke Selili. Ke Selili ya. Tidak ada korban luka jiwa gitu? Korban jiwa dan luka sementara nihil. Sopir truk bernomor polisi KT 8994 OP menyatakan truknya itu dalam perjalanan dari Anggana menuju ke Selili. Awalnya perjalanan tersebut berjalan lancar. Tiba di lokasi kejadian, sebuah mobil yang berhenti di tengah tanjakan menyebabkan perjalanannya terhambat.
Upaya sopir mengendalikan laju truk tidak membuahkan hasil karena di saat bersamaan as roda belakang truknya patah. Oh, Anggana. Ya. Anggana yang Mau ke Selili. Begitu ditanyakan kenapa posisi mesin kenapa Bang? Ada masalah atau gimana? Nggak ada, aman. Aman ya, terus bisa Pas, temu. pas nanjak ada mobil berhenti di atas. Ya. Nah di situ mungkin nggak bisa remnya. Iya. Rem. nggak bisa Pakai remnya itu ya, angin ya. Iya, nggak pakai kampas. Nggak mampu rem itu Bang ya? Nggak mampu remnya pas sudah mundur. Oh, mundur. Nggak pas di tengah sudah patah memang hasilnya. Oh, asap patah. Ini ada hasilnya sini. Truk tersebut akhirnya bisa dipindahkan setelah petugas mendatangkan mobil derek. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir genangi sejumlah kawasan di Samarinda dan salah satu titik terparah adalah Sungai Pinang. Bangunan bekas Bandara Temindung Samarinda dijarah dan material bangunan hasil curian dijual kepada penadah. (7.800 dari 16.000 pekerja sudah bekerja di kawasan ibu kota negara. Rumah dinas petugas bekas Bandara Temindung Samarinda Jumat sore didatangi polisi Sungai Pinang. Polisi mendatangi lokasi ini setelah menerima informasi jika bangunan rumah tersebut dijarah beberapa orang tidak dikenal. Sejumlah peralatan yang diduga digunakan membongkar bangunan disita polisi. Dari seorang pria yang diduga sebagai pelaku penjarahan didapati benda mirip senjata api yang diselipkan di pinggang yang ternyata hanya senjata mainan. Seorang warga menyatakan perusakan bangunan bekas Bandara Temindung ini sudah lama terjadi. Material yang diambil pelaku berupa kayu, seng dan kaca, dan material tersebut selanjutnya dijual kepada penadah. Saya tidak tinggal di sini, Pak. Ah, terus di situ dalam Saya cuma ngantar istrinya. Saya tinggal di Gedia. Terus Itu istrinya keluarga saya, Pak. sehari-harinya ngapain di sini? Saya. Iya, yang ini, Bapak ini. Oh, dia kerja di sini, Pak. Kerja Nah, apa? Kerja ya ambil besi. Ngambil besi. Ya, Ada 1 bulan? Sampai bantu nggak ambil besinya? enggak, Pak. Enggak ya. Saya cuma keluarganya istri, Pak. Selain ngambil besi ngambil apa lagi? Kabel, Kadang kayu, kayu, terus apa lagi? kabel. Kayunya ngambilnya dari mana? Ya, dari bekas sini, Pak. Ya, seng-seng juga ya, seng-seng nih. Ini kosong semua. Terus dijual kemana? Di Pemuda. Polisi masih mendalami perkara pencurian dan perusakan bangunan eks bandara tersebut. Pria berinisial MD yang kedapatan membawa pistol mainan digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. 5 warga sambutan terdiri dari kakak dan adik Minggu malam menemui seorang pengacara di Samarinda. Kelima orang ini meminta bantuan hukum terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh ipar mereka berinisial RD. Kelima warga ini akhirnya dibawa ke Polsekta Samarinda untuk melapor secara resmi. Sudirman, kuasa hukum warga, menyatakan modus penipuan pelaku yakni dengan meminjam identitas korban untuk jadi penjamin pinjaman. Tercatat, 5 identitas yang dipinjam pelaku. Para korban bersedia membantu karena pelaku merupakan ipar yang sudah dianggap keluarga sendiri. Barang yang dikredit pelaku mulai ponsel hingga mobil. Jadi malam ini kita datang ke Polsek kota ini untuk melaporkan pelaku. Pelakunya ini bagian keluarga sebagai apa, Bang? Kalau
pelaku ini dari semua korban yang ada ini ada dia sebagai suami, kemudian ipar dan paman. Jadi yang ditipu ini ponakan, ipar, istri. Penipuan apa ini Bang? Modusnya Bang? Modusnya itu terkait dengan memakai nama-nama mereka, identitas dari para korban ini untuk dijadikan jaminan mengambil unit handphone. Nah ini ada 8 unit yang diambil. Handphone aja? Handphone, terus ada unit R4, Aila, sama menggadaikan BPKB yang atas nama istrinya juga. Yanti, salah satu korban, menyatakan mereka akhirnya melaporkan iparnya ke polisi karena kredit yang dianjurkan tidak dibayar. Para penjamin tidak tenang karena diburu oleh pemberi pinjaman. Ada ipar. Ada iparnya ya? Kenapa Bu kemarin mau menjaminkan namanya Bu? Karena saya pikir kan dia ada ipar, karena istrinya kan ada saya, jadi saya mau ambilkan karena itu keluarga percaya aja. Tuh, makanya saya mau ambilkan itu barang HP. Terakhir kenapa bisa tahu nih Bu kalau ini bagian unsur penipuan? Karena dia nggak bayar. Janjinya sama saya besok mau dibayar, tapi buktinya nggak ada. Sedangkan orang izin nelpon saya setiap hari. Kelima korban berharap pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Gedung Sekolah Dasar 001 Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau ini sebenarnya sudah selesai dibangun tahun 2020 lalu. Namun begitu, gedung tersebut belum dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar hingga lingkungan sekolah dipenuhi rumput dan semak. Kondisi ini mengecewakan warga. Pemanfaatan gedung ini amat dinanti oleh warga agar anak-anak mereka tidak lagi jauh saat berangkat dan pulang sekolah. Kan anak-anak di sini tuh banyak yang mengeluh karena di sana kan jauh. Mana lagi kita sebagai orang tua harus mengantar setiap hari, menjemput begitu. Jadi memang banyak di sini masyarakat yang mengeluh karena sekarang sekolah sudah jadi di sini, masa masih belum dipakai gitu. Sudah berapa lama Pak? Sudah hampir 2 tahun, sudah lebih 2 tahun. Sudah jadi nih. Sedangkan aku kan sini sudah 1 tahun tinggal di sini. Nah 1 tahun sebelum aku tinggal di sini memang sudah jadi ini. Sudah jadi. Berarti sudah lama terbengkalai Pak ya? Sudah lama. Kepala SD 001 Suaran menyatakan sekolah ini belum memiliki jalan. Mereka khawatir jika aktivitas belajar mengajar tetap dipaksakan agar anak-anak mereka tidak harus berjalan terlalu jauh untuk bersekolah. Nah makanya untuk sementara ini bukan mau di tempat itu karena jalannya tadi ya belum rampung lah untuk masuk ke dalam. Nah, makanya dari itu dari kepala sekolah juga yang tidak bisa memastikan dulu kalau sekolah mau dibuka kecuali dia sudah rampung jalannya itu. Nah, jalannya itu baru bisa kita laksanakan. Karena kan yang mau diangkat itu kan meja kursinya kan istilahnya besi-besi juga bercampur berat. Ya. Nah, jadi kalau seandainya skes jalan itu sudah selesai, ada kan bisa kendaraan masuk membawa. Pihak sekolah berharap akses pergi dan pulang dari sekolah segera dibuatkan agar gedung ini secepatnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir genangi sejumlah kawasan di Samarinda dan salah satu titik terparah adalah Sungai Pinang. Bangunan bekas Bandara Temindung Samarinda dijarah dan material bangunan hasil curian dijual kepada penadah.
7.800 dari 16.000 pekerja sudah bekerja di kawasan ibu kota negara. Pintu gerbang Istana Negara yang sudah berdiri tegak di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara ini menjadi penegas jika pembangunan Istana Presiden tengah berlangsung. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa bangunan perkantoran. Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi ini Kamis siang menegaskan, Istana Presiden ini sudah bisa dimanfaatkan saat upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024. Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Istana Presiden, 7.800 pekerja konstruksi dikerahkan. Presiden memastikan jumlah pekerja masih akan bertambah seiring pembangunan yang semakin masif. Rencana kedatangan 16.000 pekerja kapan ya Pak? Saat ini kan ada 500 atau 5.000 ya Pak? Sekarang 7.800. Ya, kapan Pak yang 16.000? Ya ini harian bertahap terus, harian tambah. Memang sudah dimulai. Kalau alokasi untuk istana ini sendiri berapa sih Pak? Alokasi anggarannya? Nanti tanyakan teknis ke Pak Menteri PU atau Pak Kepala Otorita. Pak Jokowi kan selalu menekankan bahwa upacara 17 Agustus tahun depan di sini. Bisa dibocorkan nggak Pak konsepnya yang beda sama di Jakarta tuh apa sih? Karena kan ini kan pertama kalinya di ibu kota baru. Ada yang sudah dibicarakan kah? Ya nanti ya. Pak, terkait 17 Agustus tadi, upacara 17 Agustus tadi itu di 2023 atau 2024 nanti Pak? 2024. Rencana penambahan tenaga kerja ini dibarengi kesiapan barak untuk hunian pekerja. Saat ini, 16 rumah susun dari 22 rusun untuk pekerja sudah bisa ditempati. Hunian pekerja ini dilengkapi dengan rumah ibadah, klinik kesehatan, dan perwakilan pengelola. Amir Hamzah melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Sembilan komunitas masyarakat adat Provinsi Kalimantan Barat mendapat undangan dari Presiden untuk menerima surat keputusan atau SK Hutan Adat di Ekowisata Bambuwan Desa Karangjoang, Balikpapan Rabu siang. SK Hutan Adat menjadi semangat baru bagi masyarakat adat mengelola hutannya secara mandiri. Penyerahan SK Hutan Adat ini menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sudah mengantongi 29 SK Hutan Adat dari pemerintah. Mereka pun senang meski perjuangan mendapatkan SK tersebut tidak mudah. Di Kalimantan Barat sebetulnya konsep hutan adat walaupun memang sebutannya bukan beda-beda sesuai dengan komunitas ini sudah sangat lama ya. Nah kemudian ketika pemerintah memberikan kesempatan dengan skema perhutanan sosial itu, lalu kemudian ada peluang hutan adat. Nah, di Kalimantan Barat termasuk provinsi yang sangat maju dalam konteks usulan hutan adat ya, karena hingga saat ini sudah 29 SK atau 29 komunitas artinya yang mendapat SK hutan adat. Perasaan tentu kita merasa senang, merasa gembira karena atas perjuangan kita semua untuk mengusulkan SK hutan adat ke pusat gitu. Berapa lama sih Pak kira-kira kalau boleh tahu perjuangan masyarakat adat di sana Pak untuk bisa dapatkan SK ini? Kalau proses seperti dibilang dari kawan-kawan dari Walhi tadi memang cukup banyak proses, cuman kita karena kita bersemangat walaupun setahun 2 tahun dianggap ya tidak seberapa berat lah. Artinya ada banyak kemudahan sekali. Kalau tidak COVID mungkin 2019 kemarin udah kita dapat. Penyerahan SK Hutan Adat dari Presiden Joko Widodo kepada sejumlah tokoh adat di Kalimantan membuat masyarakat adat Kabupaten Mahakam Ulu kecewa karena SK tersebut tidak diberikan kepada mereka. Sebenarnya itu saat dia datang waktu itu, walaupun kami tidak hadir ya, saya berpikir gini, seharusnya ada nama Longisun disebut di sana. Sedih sebenarnya karena di provinsi sendiri itu tidak ada satupun desa atau kampung yang ada di Kalimantan Timur ini yang namanya disebut dalam penyerahan
SK hutan adat itu. Meski penyerahan SK hutan adat sudah selesai digelar, namun masyarakat adat Mahakam Ulu menghendaki hutan adat mereka diakui oleh negara. Mereka berharap SK serupa juga diberikan ke masyarakat adat Kaltim agar tidak ada pihak lain yang mengeklaim hutan adat mereka. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Program pemerintah akan meningkatkan UMKM. Curhatan polisi dan warga ini berlangsung di Komplek Pertokohan Ruko Bandar, Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan, Jumat siang. Dalam kegiatan tersebut, polisi dan warga saling bercurhat terkait situasi yang dirasakan di lingkungan masing-masing. Masuk wilayah jantung kota dan Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Anggi Yulianto menyatakan, Jumat curhat ini merupakan sarana bagi warga secara leluasa menyampaikan keluhannya terkait keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Polisi juga akan berupaya menjembatani persoalan warga jika keluhannya berkaitan dengan pembangunan. Jadi ya kami karena peraturan waktu itu kami tidak boleh melaksanakan. Polri itu melaksanakan kan semua lini, mulai dari preventif sampai represif. Nah, kegiatan ini selama ini jadi kita tidak ingin misalnya nunggu sampai kejadian. Nah, salah satu Jumat curhat ini adalah untuk lebih mendekatkan diri. Selama ini memang alhamdulillah sudah dekat, lebih mendekatkan. Kami menggali apa yang menjadi judulnya curhat, curahan hati masyarakat. Di situ mereka menyampaikan, kalaupun toh misalnya ada beberapa yang memang seluruh persoalan dan pelaksanaan kegiatan kehidupan masyarakat mulai dari bangun sampai tidur itu pasti ada kaitan dengan polisi. Tetapi misalnya ada kewenangan-kewenangan yang ada instansi terkait atau siapa, itu nanti kami menjembatani. Program pemerintah akan meningkatkan UMKM. Di wilayah Kalimantan Timur, Jumat curhat ini sudah dilaksanakan di berbagai daerah. Dari kegiatannya tersebut, polisi akan berupaya meningkatkan kinerja agar masyarakat merasa lebih diayomi dan dilindungi. Dan alhamdulillah selama ini Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Berkat Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.